Dari sejak awal kami yakin bahwa terdakwa Ciputra bisa bebas atau lepas karena keterangan ahli sendiri ya. Oke, karena keterangan ahli sendiri ya. Kita harus urut dulu lagi. Tuntutan jaksa penuntut umum hanya terhadap pasal 33 Undang-Undang ITE. Bisa melihat secara objektif berdasarkan fakta-fakta persidangan gitu ya, kemudian juga dapat bisa menilai secara menyeluruh fakta-fakta persidangan, kemudian dapat dengan sungguh-sungguh memaknai apa itu arti pasal 33 Undang-Undang ITE. Dikarenakan tuntutan pasal 33 Undang-Undang ITE yang dikenakan kepada klien kami itu sebenarnya tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena tindakan Ciputra itu, kembali lagi kami mengingatkan, hanyalah tindakan fisik, bukanlah tindakan virtual sebagaimana diatur sebagai suatu kejahatan di dalam pasal 33 Undang-Undang ITE. Itu harapan kami. Selain itu, Bang Daniel, apa poin dari tadi kiranya bisa meringankan? Poin lainnya adalah bahwa terdakwa Ciputra ini adalah korban kebohongan atau sesak fakta gitu ya. Jadi dia itu dalam melakukan perbuatannya itu ada sesak fakta atau korban kebohongan, tidak mengetahui peristiwa sebenarnya sejak awal, maka secara teori hukum dengan demikian unsur kesengajaan yang berdiri dalam setiap pasal yang ada di tuntutan dan di dakwaan menjadi tidak terpenuhi atau bisa disebut juga sebagai alasan penghapus pidana. Jadi orang tuh nggak bisa dipidana kalau dia mengalami sesak fakta, itu poinnya. Kemudian dalam menjalankan perbuatannya, terdakwa Ciputra itu dia menjalankan perbuatannya atas dasar perintah jabatan, perintah kedinasan yang sudah kami juga sampaikan dalam nota pembelaan kami dan dalam duplik tadi. Nah, karena dia lakukan perintah tersebut dan menjalankan tersebut, itu dilindungi oleh undang-undang di dalam pasal 51 KUHP. Oleh sebab itu, bawahan-bawahan yang menjalankan perintah atasan, di mana perbuatan tersebut akhirnya terungkapnya salah, tidak boleh dipidana. Itulah perlindungan terhadap seorang bawahan. Jadi sehingga Anda yakin bahwa dengan tuntutan itu pasal 49 junto 33 junto 55 ayat 1 itu bisa lepas untuk kami yakin. Dari sejak awal kami yakin bahwa terdakwa Ciputra bisa bebas atau lepas karena keterangan ahli sendiri ya. Oke, karena keterangan ahli sendiri ya. Kita harus urut dulu lagi. Tuntutan jaksa penuntut umum hanya terhadap pasal 33 Undang-Undang ITE. Maka pembuktiannya jaksa penuntut umum menghadirkan ahli Undang-Undang ITE, yaitu ahli Roni. Nah, di mana ahli Roni, ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum telah menerangkan terhadap terdakwa Ciputra tidak pernah diperiksa pasal 33 Undang-Undang ITE, dan kemudian dijelaskan lagi dan ditegaskan lagi dalam persidangan bahwa terdakwa Ciputra tidak memenuhi unsur-unsur di dalam pasal 33 Undang-Undang ITE. Itulah yang membuat keyakinan kami semakin yakin bahwa terdakwa Ciputra harus mendapat putusan bebas atau lepas. Saya minta tanggapannya, ini kan sejak awal publik memahami sebagai perintangan obstruction of justice, tapi itu justru tidak dituntut oleh jaksa sendiri. Itu bagaimana? Ya itulah makanya sejak awal perkara ini memang disebut sebagai penghalangan terhadap perintangan penyidikan ya. Seperti itu. Namun fakta-faktanya itu dipotong. Itulah yang selalu kami protes. Kenapa fakta kronologi itu selalu dipotong dari sejak penyidikan sampai penuntutan? Maka sehingga menjadi terbuktilah jaksa. Jaksa terbukti tidak bisa membuktikan bahwa ada perintangan penyidikan dalam perkara ini. Untuk kondisi Ciputra sendiri dalam vonis sudah siap belum? Ya, kalau vonisnya sih pasti sudah siap. Apapun kan sudah dia nyatakan juga waktu dalam nota pembelaan pribadinya. Apapun putusannya kan dia akan menjalankannya gitu ya. Kalau memang hakim menganggap dia orang jahat, orang salah, ya silakan hukum. Tapi kalau memang hakim anggap dia memang bukan orang jahat, ya mohonlah dibebaskan. Tapi ada kekhawatiran nggak sih Bang, masalahnya kan dituntutan 2 tahun ya. Dan Abang yakin bahwa dia bisa lepas dari segala tuntutan. Ada kekhawatiran nggak bahwa nanti vonis bakal sama dengan tuntutannya? Kekhawatiran tidak ada, ya itu bisa disebut sebagai kemungkinan, karena kan yang namanya putusan kita tidak tahu apa ukurannya, bagaimana cara membuatnya, karena itu semua sekarang ada di hakim gitu ya, jadi kita tidak mengetahui. Kami sih kalaupun nanti putusannya tersebut adalah tidak sesuai dengan harapan kami, maka kami kan masih bisa mengajukan upaya hukum lainnya gitu ya, banding atau misalkan ya kasasi atau hal-hal lainnya. Yang penting dari materinya sendiri kami sangat-sangat yakin bahwa terdakwa Ciputra itu harus bebas. Kalau tidak memenuhi unsur pasal Undang-Undang 3, dilindungi oleh pasal 51 KUHP, kemudian dia sesat fakta, sehingga itu adalah alasan penghapus pidana. Terima kasih.